Tadi kan perkawi susu dan pokokan itu, yashrobu bisa dan minum binapa kodi kelawan apa pembiayaan. Tidakkan marhuman kota karane kangawah kan lebih. Iku wa'alan ladhi yarkabu, wa'alan ladhi yarkabu wa yashrobu nafaqah. Setiap penggunaan barang gade itu kalau digunakan dimanfaatkan akan ada biaya. Contohnya ya, saya nitip menggantikan sepeda motor. Sepeda motor itu boleh dengan pakai asalkan ada biaya dirawat. Ya, jadi kalau umpamanya antara gade dengan nitip gantikan sepeda motor. Itu kalau dengan pakai maka sepeda motornya harus ada biaya. Kenapa? Sekali dipakai harus ada biaya, bensin, pokoknya nanti beli. Ya. Jadi boleh digunakan kepada motor restoran, tapi kalau uang nitip nggak mau dipakai, asalkan nanti ketika pengembalian itu ada hitungan pembiayaan. Di sini lagi kita bisa jadi sama orang yang termasuk apa hewan yang dinolong harus dilaksanakan membayar berapa yang bayar sekarang itu lagi itu apa orang yang nafkah dititipi bagian dipakai tapi kemudian sampai bisa itu nggak biayanya itu yang lagi karena dijual ini yang bahaya nitip tapi sama yang lain dititipi ini itu jangan tinggal ini yang semua itu akan ada biaya. Kalau sampai barangnya hilang, maka yang dititipi harus menggantinya. Kalau sampai barangnya rusak, harus menggantinya. Itu harus biaya. Jadi boleh dengan nitip sepeda motor dengan pakai, jadi monggo asalkan ada biaya. Jadi pembayarannya dipotong. Aku dia tahu jadi sepeda motor. Sekarang kan banyak rental itu gitu, hitungannya seperti itu. Perharinya kan harus di gitu. Begitu juga dititipi seekor kambing ataupun seekor kerbau sebagai jaminan, boleh diambil susunya. Kalau susu apa saja boleh diambil asalkan tidak ada biaya. Kemudian hasilnya diambil. Kalau seperti itu harus ada. Jadi barang yang digadaikan boleh digunakan asalkan ada biaya. Atau menunjukkan binafkah tidak akan marhuman wala dari yusbahu binafkah. Jadi setiap barang yang dipakai yang dinaiki itu ada biayanya, dan setiap barang yang diskotek itu juga ada biaya. Akhirul mari wallahu a'lam bishawab. Ada tangan di apa? Jadi kesimpulannya di dalam hidup kita harus menjaga
keseimbangan hubungan baik dengan Allah juga hubungan baik dengan makhluk Gusti. Jangan sampai kita menjaga hubungan baik dengan Allah kemudian melupakan hubungan baik dengan makhluk Gusti. Maknanya apa? Menyakiti makhluk Gusti. Tapi Gusti Allah api, tapi ambil makhluk Gusti Allah dapat. Kalau sampai terjadi seperti itu, nanti yang dikhawatirkan kita akan mengalami kebangkrutan dalam perhitungan akhir. Ya, maka perbuatan jelek kita, dolim kita akan jadi hambatan nanti di hari kiamat. Maka ayo beritahu Gusti Allah, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu ayo coba perilaku kita harus jadi orang baik. Yuk baik kali Gusti Allah, yuk apik kali makhluk Gusti. Kemudian dalam hidup pasti kita akan ada kegiatan muamalah kerjasama dalam hidup. Maka yang lebih penting ketika mengadakan kerjasama, tolong ada akad yang jelas. Contoh, kalau sampai kita ada gaden, kemudian mau digunakan itu sepeda motornya umpamanya bersedia perhitungan. Mas saya titip ya, kalau sampai mau pakai mau pinjam tidak apa-apa, asalkan ada hitungannya per harinya itu satu, bensinnya harus full, kedua bayarnya sekian. Bisa ada hitungan biayanya. Benar-benar ya? Cukup? Cukup. Cukup. Kalau kita berkorban, apakah kita harus bayar yang menyembelih? Oke. Kalau kita berkorban, apakah kita harus membayar yang menyembelih? Kalau memang kita menyuruh orang lain, maka biayanya ditanggung si korban. Seharusnya korban itu dirinya sendiri, menyembelih ya awake dhewe. Maka karena kita tidak bisa menyembelih, maka akan ada biaya sembelihan. Makanya kalau mau korban itu pasti itu harus ada penitipan untuk biaya merawat hewan korban kita. Makanya ngapunten bukan tanpa alasan ketika panitia korban mengatakan menanyakan, Pak, Ibu, jenengan korban korbannya harganya 3,5, biaya merawatnya itu sekian. Ya, harus dijawabkan. Itu kalau kita menyuruh orang lain, maka akan ada biaya untuk biaya penyembelihan. Tapi kalau kita sampai sendiri, ya tidak ada bayar. Tapi kalau orang lain harus bayar. Tenaganya itu ya. Bukan berarti kemudian wis kurban kok dikei biaya bayar dia sampai dari panitia bilang terus wong sing nyembelih itu siapa? Karena tidak gratis juga. Makanya yang korban harus tahu diri. Oke? Bersisa. Harusnya kalau korban sebagai diri, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Apa Bu? Namun walaupun di masjid juga, tapi kok di masjid nggak pernah diumumkan bahwa biaya dalam walaupun kita silakan di masjid gitu, Oke. masih ada juga. Oke. Terus tapi kenapa masjid itu tidak memberitahu pada masyarakat yang tidak tahu? Karena ada masyarakat yang tidak tahu. Oke. Nanti itu panitia kalau memang harus disampaikan. Kalau ada panitianya, panitia punya hak untuk menyampaikan Bu di apa itu ada biaya perawatan penyembelihan harus semuanya gitu. Jadi contoh di tempat kami itu kalau ada orang kurban, biaya kurban umpamanya kalau sapi 3,5 pasti akan ada biaya. Biasanya ditetapkan menjadi 4 juta. Kenapa?
yang 500 untuk biaya membayar ini jagalnya, ngerawat sapinya itu harus itu disampaikan di awal, harus disampaikan. Ya, kalau nggak disampaikan nanti ya evaluasi tahun depan harus kamu, atau bisa jadi kalau masjidnya itu punya bisa wis nanggung masjid di monggo kalau pengangkatnya seperti itu. Tapi kalau bisa ini ya, karena korban itu seharusnya yang boleh adalah diri kita, korban kita biayanya boleh diri kita. Kalau menyuruh orang, namanya menyuruh orang itu harus ada biaya sebagai jadi kalau nggak dikasih tahu sama petugasnya, berarti evaluasi tahun depan harus ada pemberitahuan dia harus namun cukup bu, mungkin yang mulai seperti pemanfaat maslahat ini nuwun barokah Fatihah ke amal khairi dengan sama kira-kira kritis mau asal biasa ngikon pun amal khairi lagi kritis di rumah sakit, mungkin insyaallah memberikan yang terbaik ya. Menawi sehat itu baik, membuat itu paling meninggal saras. Tapi lupa ini tidak baik, bisa berkesi-kesi. Mungkin selalu memberikan yang terbaik buat apa ini. Bisa tersehat. Al-Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbi ya Hamid ya Mubadi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud awina bi halalika an haramik wa bi ta'atika ma'syiyatik wa bi fadlika man siwaka ya Rasul. Allahumma la tada'lana bi fadlika hadza wa wala hamatina wala hajatan ila qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana mashrah sudurana wa nawwir qulubana wa bismika Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa muslim Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya aziz Yurabu pangapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.